Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Bahwa TKI ilegal, kapal tongkang nyaris karam di perairan Sei Berombang Labuan Batu. Calon wali kota Medan kembali belusukan. Polresta Paduli Selatan panen raya jagung. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, petugas patroli Bea dan Cukai Tanjung Balai berhasil selamatkan kapal tongkang yang membawa puluhan TKI ilegal nyaris karam di perairan Sei Berombang Labuan Batu, Sumatera Utara. Petugas Bea Cukai Tanjung Balai yang sedang berpatroli berhasil menyelamatkan kapal tongkang yang nyaris karam, membawa puluhan TKI ilegal di perairan Sei Berombang, Labuan Batu, Sumatera Utara. Kapal tersebut terombang-ambing di lautan lepas. Para TKI ini terdiri dari 16 laki-laki, 4 wanita, dan 2 balita yang berhasil diselamatkan petugas patroli Bea Cukai Teluk Nibung. Petugas juga mengamankan 3 ABK. Kemudian para TKI ilegal dilakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid test dan hasilnya non-reaktif. Begitu juga dengan pemeriksaan barang bawaan, petugas tidak menemukan barang terlarang. Menurut Safran Ali, salah seorang TKI ilegal, kapal mereka terombang-ambing di lautan selama 2 hari dan mereka makan seadanya sambil menahan rasa lapar. Hal ini diperparah dengan kondisi kapal tongkang yang bocor dan nyaris tenggelam di dalam situasi gelap gulita di tengah lautan. Gimana? Penumpang itu bocor. Terus? Jadi bocor, langsung hampir tenggelam. Nah, jadi setelah itu kami timba air bersama-sama dengan kawan-kawan. Kita buat lagi ditimba lah, mana mungkin lah kita bisa timba. Air laut yang masuk kita dengan tenaga keluarkan kan tidak mungkin. Iya, terus diselamatkan oleh kapal. Tapi diselamatkan oleh, alhamdulillah datanglah Bapak kita Bea Cukai datang ke sana, kami langsung selamatlah semuanya. Iya. Kami sangat terima kasih sekali kan. Aturan kami tak berenang, sekarang aturan kami berenang jadi tak berenang lagi kan, itulah macam. Sementara itu, para TKI ilegal diserahkan ke pihak imigrasi Tanjung Balai Asahan guna proses lebih lanjut sebelum dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar SOP yang kita lakukan terhadap teman-teman yang membawa barang. Kita lakukan pemeriksaan barangnya, termasuk terpesona orangnya. Selanjutnya, sesuai dengan protokol COVID, kita mengundang koordinasi dengan KKP untuk dilakukan rapid test untuk kepada seluruh awak ABK dan juga penumpang yang kita tadi sebutkan sebagai TKI. Sehingga hasil yang keluar dari teman-teman KKP tadi, semua yang ada di dalam kapal tersebut, 22 orang TKI plus 3 orang ABK-nya, krunya itu dinyatakan non-reaktif semua. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, warga lingkungan 1 Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki yang baru dilahirkan dan ditemukan di teras rumah warga. Diduga bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut kali pertama diketahui oleh Winarti, warga gang bersama lingkungan 1, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mendengar tangisan bayi, dirinya keluar rumah dan melihat bayi malang tersebut berada di dalam plastik. Ibu rumah tangga ini memberitahukan bahwa ada bayi di teras rumahnya kepada kepala lingkungan setempat. Saat ditemukan, kondisi bayi masih lengkap dengan tali pusat. Diduga bayi itu baru dilahirkan oleh ibunya dan diletakkan di teras rumah warga. Mendapat laporan dari warga, personel Polsek Perbaungan kemudian menuju lokasi. Bayi tersebut kemudian diserahkan kepada bidan di lingkungan 3, Kelurahan Tualang guna diperiksa kesehatannya. Tempat saya kondisi sudah kepotong tali pusat. Pada saat ditemukan warga, posisi tali pusat masih menempel di dia, gitu, dan masih dalam tas plastik. Baru lahir malam itu juga dibuang lah, gitu ya. Sebelumnya ada dapat laporan nggak ada warga desa sini yang
hamil atau apa gitu? Kalau yang hamil pasti selalu saya cari laporan, maksudnya saya data gitu kan, pasti saya data. Tapi ya untuk yang saya data itu jelasnya belum ada lahir lah gitu kan. Adapun memang jelas dia melahirkan. Pemilik rumah ya atas nama Ibu Winarti mendengar suara tangisan bayi di teras rumahnya. Kemudian setelah dilihat betul ada satu orang bayi berjenis laki-laki dalam keadaan masih terbalut tali pusar. Kemudian Ibu Winarti melaporkan kepada perangkat desa, Kepling, ya kemudian Kepling berkoordinasi dengan piket reskrim di Polsek Perbaungan. Kemudian anggota kami melakukan koordinasi dengan bidan setempat untuk melakukan pertolongan kepada bayi tersebut. Kalau berdasarkan dari kondisi bayi, ya bayi masih dililit tali pusar, kemungkinan dugaan kuat baru lahir ya, berdasarkan dari keterangan bidan juga bahwa bayi baru lahir ya, kemungkinan diduga adalah dibuang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa ibu kandung dari bayi malang tersebut. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, kini di Sumatera Utara telah memiliki 21 laboratorium PCR yang tersebar di 33 kota kabupaten. Hal utama mengapa Sumut sangat membutuhkan laboratorium PCR karena tingkat penularan COVID-19 yang semakin meningkat. Gubernur Sumatera Utara sebelumnya telah meminta pemerintah pusat memberikan bantuan pengadaan laboratorium pemeriksaan PCR karena semakin tingginya tingkat penularan COVID-19. Saat ini di Sumut telah tersedia sebanyak 21 laboratorium yang siap menangani spesimen COVID-19. 7 diantaranya disediakan gratis. Karena itu, pemerintah pusat menyebutkan bahwa kondisi pemeriksaan PCR swab sudah baik dan perlu dipertahankan. Hal utama mengapa Sumut sangat membutuhkan lab PCR adalah karena tingkat penularan corona yang semakin meningkat. Bahkan Sumatera Utara kini akhirnya memiliki mobil PCR dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Mobil yang didatangkan oleh pemerintah Kabupaten Batubara ini merupakan mobil PCR pertama yang ada di Sumatera Utara. Dengan adanya laboratorium PCR tersebut, berkaitan dengan kapasitas pemeriksaan spesimen yang diperiksa setiap harinya di laboratorium yang ada. Sebagaimana standarisasi WHO, targetnya sebesar 1.000 orang setiap 1 juta penduduk per pekan. Adapun lokasi laboratorium biomolekuler PCR di Sumut, yakni di Rumah Sakit PHC Medan, Rumah Sakit Umum Daerah Adam Malik, Rumah Sakit USU, Fakultas Kedokteran USU, dan Rumah Sakit Umum Daerah Serdang Bedagai. Selain itu, agar pemeriksaan bisa berjalan cepat, maka sumber daya manusia harus terpenuhi. Maka Satgas COVID-19 Sumut mengambil kebijakan menempatkan staf dari Dinas Kesehatan Provinsi di laboratorium, terutama menangani administrasi agar spesimen yang keluar masuk bisa berjalan baik. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Calon Wali Kota Medan kembali belusukan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, jelang pemilihan Kepala Daerah Kota Medan, calon Wali Kota Medan nomor urut 1 dan 2 semakin gencar belusukan menyerap aspirasi warga untuk perubahan Kota Medan ke depannya, serta meminta agar tidak golput saat pemilihan nanti. Seperti calon Wali Kota Pertahanan, Ahyar Nasution melaksanakan silaturahmi dengan para ibu-ibu perwiritan di Jalan Sakti Lubis, Kecamatan Medan Kota,
Kedatangan Ahyar disambut gembira oleh para kaum ibu-ibu. Sesampainya di lokasi, Ahyar pun berbincang hangat dengan para pendukungnya. Ahyar yang datang tanpa ditemani wakilnya Salman Al-Farisi memaparkan seluruh program kerjanya untuk 5 tahun mendatang. Ahyar juga mengajak warga untuk sama-sama membenahi kota Medan yang saat ini diketahui banyak permasalahan. Ahyar juga berharap seluruh warga untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih, setiap hari saya mengunjungi dan menyambut dukungan masyarakat, terutama emak-emak di seluruh wilayah Kota Medan, dan antusiasmenya sangat tinggi sekali, dan ini menjadi modal dan semangat kami untuk terus bertarung menghadapi pilkada ini, dan insya Allah menambah keyakinan kami memenangi pilkada Kota Medan 2020 ini dengan kemenangan yang sangat luar biasa. Amin. Berbeda dengan pasangan calon nomor urut 2, Bobi Afif Nasution bersama tim kampanye melakukan belusukan di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara untuk menyerap keluhan dan aspirasi warga di tengah masa sulit pandemi COVID-19. Sembari menyapa warga, Bobi mengawali belusukannya dengan mengunjungi rumah nenek Isma Tahun yang hidupnya sebatang kara dan jauh dari perhatian pemerintah dan tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Kota Medan. Selanjutnya Bobi menuju ke salah satu rumah warga untuk bertemu dan menyapa warga sembari menyerap keluhan dan aspirasi warga. Dalam pertemuan tersebut, warga yang banyak berprofesi sebagai pedagang ini meminta kepada Bobi untuk lebih memperhatikan nasib para pedagang, seperti memberikan bantuan-bantuan peralatan untuk berjualan. Juga salah satu masyarakat di lingkungan sini ada Nenek Isma. Nenek Isma tadi kondisinya kita bilang sebatang kara, anaknya beliau sudah meninggal, begitu juga dengan suaminya hidup sendiri, umur 72 tahun, hari ini belum mendapatkan satupun bantuan dan belum punya BPJS. Ini yang tadi kita kunjungi karena tadi kita ada serap aspirasi di lingkungan sini, diinformasikan oleh tim relawan kita ada Nenek Isma tadi. Oleh itu kita lihat kondisinya langsung. Satu kelurahan, satu sentra UMKM, bagaimana kedepannya akan menjadikan kelurahan itu menjadi industrial yang kedepannya akan memajukan lingkungan kelurahan itu sendiri. Dan kalau sudah masif di 151 kelurahan di Kota Medan, ini akan menjadikan penggerakan perekonomian di Kota Medan yang luar biasa. Kedua calon wali kota Medan ini berharap kepada masyarakat Kota Medan yang sudah terdata untuk tetap memilih mereka, agar memakai hak suaranya untuk perubahan Kota Medan selama 4 tahun ke depan. Wahyu Pratama melaporkan untuk FH TV. Pemirsa, calon wakil Bupati Simalungun Rospita Sitorus yang berpasangan dengan Haji Anton Ahmad Saragi mendapat dukungan dan restu dari Pomparan Raja Naira Saon, Kecamatan Dolok Panribuan atas pencalonannya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun. Rospita Sitorus diberangkatkan melalui doa dengan harapan dapat memenangkan Pilkada Desember 2020 mendatang. Calon Wakil Bupati Simalungun, Rospita Sitorus, mendapat dukungan dan restu dari Pomparan Raja Naira Saon, Kecamatan Dolok Panribuan. Atas pencalonannya menjadi Wakil Bupati Simalungun, berpasangan dengan Haji Anton Ahmad Saragi pada Pilkada Desember 2020 mendatang. Pomparan Raja Naira Saon merupakan kumpulan marga dari anak Raja Naira Saon, meliputi marga Sitorus, Manurung, Sirait, dan Butar-Butar. Pemberian restu ini dilaksanakan dalam acara deklarasi pernyataan dukungan Pomparan Raja Naira Saon yang meliputi Boru, Bere, Ibe Bere, Dongan Saina Huta Julu Huta Hean, Arwan Dohot Dongan Ale-Ale, di Sopo Holong Huta Baru Nagori Marihat Raja, Kecamatan Dolok Panribuan pada 7 November 2020. Acara dimulai dengan ibadah singkat, dilanjutkan dengan pemberian ikan mas arsik dan ulos si ganjang rambut kepada Rospita Sitorus sebagai lambang perlindungan dan berkat. Rospita Sitorus diberi dukungan dengan diberangkatkan melalui doa dengan harapan dapat memenangkan pemilihan kepala daerah di Simalungun untuk bisa melayani masyarakat sesuai dengan tagline paslon harus menang untuk melayani. Dalam sambutannya, Rospita Sitorus sendiri merasa sangat terharu atas dukungan dari keluarga yang diberikan kepadanya, sehingga mendapat energi baru untuk semakin semangat berjuang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Simalungun.
Kami dari semua oparan kami, Raja Nera Saon, guru bere-bere siap mendukung guru kami ini senior Rospita Sitorus untuk menjadi wakil bupati periode 2021-2024. Itulah tekad kami. Pak, ini yang perkumpulan ini dari berapa marga, Pak? Ada perkumpulan dari berapa marga, Pak? 4 marga yang intinya Bandurung, Sitorus, Sirait, Putar-Putar. Harapan kita semoga Ibu Rospita terpilih jadi wakil bupati untuk periode 2021-2024. Juga dengan pasangan Pak Anton Saragi. Itulah harapan kita. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sejumlah sekolah di Batubara, Sumatera Utara membuat sendiri face shield atau pelindung wajah yang dibagikan kepada para siswa untuk digunakan saat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Seperti yang dilakukan di SD Negeri 14 Desa Mangkai Baru, Kecamatan 50, Batubara ini. Para guru membuat ratusan pelindung wajah untuk dibagikan kepada seluruh siswa yang mengikuti KBM tatap muka. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pelindung wajah ini pun terbilang sederhana, terdiri dari plastik sampul, busa, dan tali karet. Kepala Sekolah SD Negeri 14 Desa Mangkai Baru, Rilan Kastoyo, mengatakan ide pembuatan pelindung wajah ini karena harga pelindung wajah di pasaran masih mahal, berkisar Rp20.000 per buah. Sedangkan jika membuat sendiri, hanya memerlukan biaya Rp6.000 hingga Rp8.000 saja. Menurut Rilan, penghematan anggaran dari pengadaan pelindung wajah tersebut dapat dialihkan untuk pengadaan tempat cuci tangan, masker, dan hand sanitizer. Menurut protokol kesehatan untuk COVID-19 ini, kami persiapkan untuk persiapan tatap muka dengan membuat face shield sendiri. Jadi pertimbangan kami membuat face shield sendiri ini mengingat biaya untuk itu di sekolah itu terbatas, jadi kami inisiatif buat sendiri. Di mana ketika itu pasaran face shield di luar sana itu berkisar 18 sampai 20.000. Jadi kami inisiatif buat sendiri dan ternyata kena biayanya itu per PCS-nya itu kurang dari 10.000, kisarannya sekitar 6 sampai 8.000. Jadi kami kira itu cukup menghemat biaya. Kami buat sendiri sehingga pendanaan lainnya itu bisa kita gunakan untuk lainnya. Misalnya pengadaan masker untuk siswa, pengadaan tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, disinfektan, dan lain sebagainya. Jadi itu pertimbangan kami membuat face shield itu sendiri. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara Ilyas Sitorus mengapresiasi ide kreatif pembuatan pelindung wajah oleh para guru di sekolah. Jadi saya beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah kemari melihat persiapan sekolah ini, bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu mereka kerjakan sendiri, dan ini kita berikan apresiasi dari Dinas Pendidikan, dan Pak Bupati juga sudah mendapat informasi ini bahwa sekolah-sekolah di Batubara ada beberapa yang mengerjakan sendiri seperti ini, dan ini kita berikan apresiasi. Saat ini sudah ada 162 sekolah mulai tingkat SD hingga SMP yang menggelar KBM tatap muka di Batubara dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Polres Tapanuli Selatan panen jagung dan ubi perdana seluas 1 hektar lebih di lahan asrama polisi Sitataring, Kota Padang Sidimpuan. Selain di lahan ini, dalam waktu dekat Polres Tapanuli Selatan juga akan panen palawija lainnya di berbagai lokasi di Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara.
Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradana dan Ketua Bayangkari Cabang Tapanuli Selatan Nyonya Pepin Roman melakukan panen perdana jagung dan ubi seluas 1 hektar lebih di lahan asrama polisi Sita Taring, Kota Padang Sidimpuan. Penanaman jagung dan ubi ini digalakkan Kapolres AKBP Roman sejak bertugas sebagai Kapolres Tapanuli Selatan 6 bulan lalu sebagai bentuk apresiasi terhadap program pemerintah dalam ketahanan pangan. Penanaman dan perawatan jagung dan ubi ini sepenuhnya dilakukan oleh anggota kepolisian dan ibu-ibu Bayangkari. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradana menyampaikan, semua hasil panen jagung dan ubi sepenuhnya akan diserahkan ke masyarakat sekitar dan kepada anggota Polri. Selain melakukan penanaman jagung, Polres Tapanuli Selatan juga memanfaatkan lahan kosong di asrama polisi Sita Taring untuk menanam umbi-umbi lainnya. Terdapat seluas 0,5 hektar lebih lahan ditanami umbi-umbian. Kita tanam semalam itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ini sekarang sudah matang dia. Kita melaksanakan panen di Aspol Sita Taring Polres Tapanuli Selatan. Bukan hanya jagung, nanti pun kita akan panen jahe, ketela rambat, dan kacang-kacangan yang ada di sini. Ini dalam rangka ketahanan pangan atau gimana? Dalam rangka ketahanan pangan, sesuai awal kita tanam di sini, ini dalam rangka ketahanan pangan, program daripada pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Hasil jagungnya nanti tanamannya dikasih kemana Pak? Hasil jagung ini nanti akan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain Kapolres Tapanuli Selatan dan Bayangkari, panen raya jagung dan umbi-umbian ini juga dihadiri Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pembina pertanian lahan milik Polres Tapanuli Selatan. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kota Tua Muntok yang berada di ujung barat Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung, memiliki produk kerajinan khas bernama kain cual. Kain tenun cual dibuat dengan teknik sungkit dan tenun ikat. Nilai jual kain cual tergolong mahal karena memiliki kualitas yang tinggi. Kota Muntok didirikan oleh Abang Pahang di tahun 1722 dan pernah menjadi ibu kota Kresidenan Bangka Belitung sebelum berpindah ke Pangkal Pinang. Sebagai kota tua, Muntok memiliki wisata sejarah seperti lokasi pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta, serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Muntok juga telah lama dikenal sebagai daerah penghasil kain tenun cual, yang berarti celupan awal. Kain tenun cual dibuat dengan memadukan teknik sungkit dan tenun ikat. Dengan susunan motif penganten bekecak dan motif jande bekecak, menjadikan kain cual berbeda dari songket Palembang yang merupakan dasar dari lahirnya kain cual. Kain cual memiliki tekstur yang halus, warna celupan benang yang tidak berubah, serta ragam motif yang seakan-akan timbul ketika dipandang dari kejauhan. Proses pembuatan yang dinilai rumit dan memakan waktu lama menjadikan sulit menemukan penerus kerajinan kain cual. Mereka yang bertahan umumnya adalah perajin yang sudah lanjut usia, yang telah menekuni kerajinan ini sejak usia remaja. Wanita parubaya asal Muntok, Bangka Barat bernama Magdalena, merupakan salah satu perajin cual yang masih bertahan. Dia menginginkan generasi anak cucunya dapat melihat proses dan meneruskan pembuatan kain khas Pulau Bangka ini. Dulu waktu lagi anak-anak itu, pergi tetangga main gitu, nengok gitu. Jadi rasanya ada keterkaitan gitu. Kita kan kalau seni ini kan kalau nggak ada cinta kan nggak bisa berjalan gitu. Jadi tenunnya harus dicintai dulu baru. Kalau sekarang memang setengah COVID kan kurang. Jadi kita kalau biasanya dari Bogor, Jakarta. Ketua Dekranasda Bangka Belitung, Melati Erzaldi menilai perlunya dilakukan pembinaan agar keterampilan menenun dapat diturunkan bagi generasi muda, sehingga kain tenun cual dapat terus lestari. Ternyata nilai seninya tinggi sekali, karena selain juga prosesnya yang diperlukan kesabaran, ya, terus ketelitian agar motifnya rapat dan tidak lari dari motif yang dibutuhkan, yang diinginkan. Untuk menghasilkan sehelai kain cual, seorang perajin membutuhkan waktu hingga 1,5 bulan, bahkan lebih.
Tak heran bila nilai jual kain cual tergolong tinggi. Sehelai kain dijual dengan harga mulai dari jutaan hingga belasan juta rupiah. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.